Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Hari ini kita memasuki pelajaran tahsin, yaitu tentang cara membaca alif lam at-ta'rif. Nah, untuk cara membaca alif lam at-ta'rif ini kita sudah mempelajarinya nih ketika minggu-minggu sebelum puasa. Jadi Umi mau review lagi cara membaca alif lam at-ta'rif. Oke, nah di sini Umi akan menjelaskan ada 3 cara membaca huruf alif lam at-ta'rif. Oke, ya siapa yang masih ingat? Nih, kalau ada yang lupa Umi ingatin lagi ya. Cara yang pertama yaitu kalau anak-anak Umi melihat huruf alif lam at-ta'rifnya berada di awal, berada di depan, maka alifnya atau hamzahnya itu kita beri baris atas, baris fathah. Jadi dibaca al. Oke, yang kita beri baris atas yaitu hamzah atau alifnya ya, Nak. Kita masuki contohnya nih. Coba anak-anak Umi lihat contohnya. Contoh yang pertama, al-yauma. Al-yauma. Nah, ada alifnya nih kan, alif lam at-ta'rif. Dia berada di awal. Jadi, alifnya kita beri baris fathah. Jadi dibaca al. Al. Al-yauma. Oke, nah anak-anak Umi bisa lihat contoh yang kedua. Al-isyaru. Al-isyaru. Karena alif lam at-ta'rifnya berada di awal, jadi alifnya kita beri baris fathah, dibaca al. Al-isyaru. Nah, untuk contoh yang lebih banyak lagi, cara membaca alif lam at-ta'rif yang pertama, anak-anak Umi dapat melihat buku Al-Hironya halaman 51, ada di baris pertama sampai baris ketiga. Oke. Nah, selanjutnya, cara membaca alif lam at-ta'rif yang kedua yaitu kalau anak-anak Umi melihat alif lam at-ta'rif berada atau setelah alif lam at-ta'rifnya itu ada huruf yang bertasydid, maka huruf lamnya itu nggak kita baca, Nak. Umi ulangi ya. Kalau setelah alif lam at-ta'rifnya itu ada huruf tasydid, kita tidak membaca huruf lamnya, tapi alifnya kita langsung bacakan ke tasydid. Oke, kita langsung masukkan ke huruf yang bertasydid. Contohnya nih, contoh yang pertama. Asyayatinu. Jadi dia nggak dibaca al-syaya. Tapi karena syanya bertasydid, kita masukkan alifnya ke sya. Asyayatinu. Oke, kita coba lihat contoh yang kedua. An-nujumu. Jadi, karena setelah alif lam at-ta'rifnya itu terdapat nun bertasydid, lamnya nggak kita baca, Nak. Dari alif langsung masukkan ke nun bertasydid. Jadi dibaca an-nujumu. Ingat ya, kalau dia mim atau nun bertasydid berarti kita dengungkan ya, Nak. Nah, untuk contoh yang lain, anak-anak Umi dapat melihat Al-Hironya, buku Al-Hironya, halaman 51 baris keempat sampai ke-6 untuk contoh cara yang kedua. Nah, kita akan memasuki cara membaca alif lam at-ta'rif yang ketiga, yaitu kalau alif lam at-ta'rifnya itu berada di tengah. Nah, kalau yang pertama dan kedua tadi kan berada di depan nih. Kalau yang ketiga, kalau alif lam at-ta'rifnya berada di tengah, maka huruf hamzahnya tidak dibaca. Dan langsung dibaca ke huruf selanjutnya. Jadi alifnya itu, Nak, nggak dibaca ya, Nak. Langsung ke huruf selanjutnya. Contohnya, anak-anak Umi dapat melihat contohnya dan memperhatikan yang Umi lingkari. Contoh pertama. Minal kadhibina. Alifnya tidak dibaca, langsung ke lam. Minal langsung ke lam sukun, bukan dibaca mina al kadhibina. Bukan ya, Nak, tapi alifnya tidak dibaca. Jadi yang benar cara membacanya minal kadhibina. Oke, untuk contoh yang kedua, wal walidatu. Bukan wa'al walidatu. Alifnya jangan dibaca, tapi langsung ke lam sukun.
Wawnya langsung ke lam sukun karena berada di tengah, oke? Wal walidatu. Nah, untuk contoh cara membaca yang ketiga, anak-anak Umi dapat melihat buku Al-Hironya halaman 51 ada di baris ke-7 sampai ke-10. Oke, anak-anak Umi. Terima kasih anak-anak Umi yang sudah menonton video Umi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.